Di kita ada EPI yang dipimpin oleh Habib Rizik. Saya bukan anggota EPI, kenal juga enggak dengan Habib Rizik. Islam punya prinsip apa? Dakwah, amal ma'ruf, nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, namanya Habib Rizik itu adalah dakwahnya sudah amal ma'ruf nahi munkar. Kalau saya mah hanya amal ma'ruf. Karena imannya masih lemah. Belum bisa dakwah di tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat judi dan sebagainya. Beliau lakukan itu. Tempat-tempat prostitusi. Apa yang terjadi adalah sampai beliau dipenjarakan. Apa salah beliau? Bahkan dari beberapa informasi yang saya terima itu, sampai beliau itu ditawari uang sampai 2 triliun agar berhenti berdakwahnya itu. Dan 7 kali katanya itu berusaha untuk dibunuh, alhamdulillah hari ini masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya. Jadi saya suka ingat Pak Ustaz Koko itu surat Yusuf itu, Robis sijnu ahabbu ilayya mimma yadunani ilaihi. Penjara lebih aku sukai daripada aku harus melacurkan diri. Ya. Melacurkan diri ini adalah dinun yufikul muluk, keberagamaan harus mengikuti syahwat penguasa. Dulu ada namanya itu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk itu adalah presiden Turki. Latar belakangnya prajurit atau TNI, tentara. Panjang ceritanya, beliau terpilih sebagai apa? Sebagai presiden Turki pada waktu itu. Alhamdulillah, dalam kepemimpinan itu luar biasa. Luar biasa zolim dan biadabnya. Beliau berhasil membunuh 32 ulama, tempat baik dijadikan tempat prostitusi, ya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dan sebagainya. Ketika beliau bertanya pada pengikutnya, siapakah yang berkuasa di negeri ini, aku atau Tuhan? Para penjilatnya menjawab, yang berkuasa adalah Tuhan. Ya. Walhasil manusia terkutuk ini ketika diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penyakitnya itu tidak ada seorang pun tabib atau dokter yang mampu menyembuhkannya. Walhasil beliau juga mati, dan alhamdulillah bumi pun tidak bisa menerima jasad manusia terkutuk itu, dan akhirnya ditindih dengan batu kurang lebih sekitar 44 ton itu. Karena si mayit itu terbang terus, naik terus, kalau nggak mau, najis menerima manusia yang terkutuk itu. Oleh sebab itulah, kalau Al-Quran bukan datangnya dari Allah, pasti di antara kita akan bosan membaca surat Al-Fatihah. Jadi setidaknya di luar surat di luar sholat wajib, kita wajib membaca surat Al-Fatihah berapa kali, Pak? Halo Ibu, berapa kali? 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang membaca Al-Fatihahnya 16 kali, berarti sholat subuhnya 1 rakaat itu. Ya. Pernah bosan kita membaca surat Al-Fatihah? Kita tidak pernah bosan membaca surat Al-Fatihah. Apalagi di luar surat wajib. Berapa puluh kali kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau Al-Quran itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti satu di antara kita bosan membaca surat Al-Fatihah. Tetapi karena ini adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah bosan membaca surat Al-Fatihah. Kembali lagi, kiwamu dunia bi arbaati asam, 4 pilar membangun dunia. Yang pertama adalah bi ilmil ulama. Jadi membangun Indonesia yang kita cintai ini adalah harus dengan ilmunya para ulama. Bukan manajemen modern. Apalagi menggunakan hawa nafsu dan kekuasaan. Ini kesedihan kita hari ini.
Bi ilmil ulama. Kenapa ulama? Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi melalui pengajian subuh ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala, saya mendoakan dan mengutuk seluruh yang ada di sini anak-anaknya menjadi ulama. Amin. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala, anak-anak putra-putri ibu menjadi ulama. Ya. Ulama yang bisa menguasai kitab kuning, ulama yang bisa menguasai kitab putih. Ulama yang hebat ngajinya, ulama yang bisa membaca kitab putih. Ya apa? Menguasai teknologi dan kemajuan zaman hari ini. Dua-duanya itu juga adalah ulama. Bi ilmil ulama, harus dengan ilmunya para ulama. Oleh sebab itulah hari ini kalau ingin jadi bupati siapkan saja 40 miliar kan gitu ya. Karena suara rakyat bisa dibeli karena hari ini. Mangsa bodoh kualitas manusianya seperti apa? Ya. Bi ilmil ulama, harus dengan ilmunya para ulama. Yang kedua adalah bi adlil umaro. Harus lahir di tengah-tengah kita adalah pemimpin yang adil. Ini hari ini. Sesungguhnya hari ini di Indonesia mahasiswa demo di mana-mana hari ini. Ya. Kebutuhan sehari-hari naik di mana-mana. Ya. Kemudian keadilan hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat Indonesia hari ini. Muncul berbagai macam lagu-lagu TikTok yang menyindir pemerintah hari ini. Ini luar biasa. Biadlil ulama, harus muncullah biadlil umaro, harus muncul adalah pemimpin yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil akan mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, hari ini yang sedang viral, ya, seorang penegak hukum dengan sangat gagah dan percaya dirinya, akan saya miskinkan para koruptor. Ya. Hanya beberapa jam dari ucapannya itu ditemukan di rumahnya 480 miliar. Logam mulia 70 kilogram. Dolar lebih dari 600 miliar dan sebagainya. Bayangkan Pak. Inilah yang disebut dengan maju tak gentar, membela yang bayar. Bukan maju tak gentar, membela yang benar. Yang kedua, penjajahan kita berhasil. Di masjid tidak boleh membahas tentang negara dan keadilan. Dasar orang yang tidak berpendidikan. Kalau di masjid hanya ngomong tentang ibadah mahdoh saja. Mati, ya, urusan jenazah, ibadah mahdoh dan sebagainya. Padahal Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW sebagai tokoh agama dan tokoh negara. Nabi mah sudah pemimpin agama, sudah pemimpin negara, maka berhasil membuat Madinatul Munawwarah yang sebelumnya adalah Yasrib. Nama Madinah itu tempo dulu disebut dengan Yasrib. Yasrib dirubah oleh Nabi menjadi Madinatul Munawwarah. Makkah dulunya adalah mayoritas penyembah berhala. Dirubah oleh Nabi menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari berhala menjadi Allah Subhanahu wa taala. Dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasulillah dan sebagainya. Jadi tidak haram
Membicarakan strategi perang di mana? Di masjid, Pak. Membicarakan bagaimana agar seluruh warga Masjid At-Ta'awun ini adalah jangan sampai dapurnya tidak ngebul, bahasa kampungnya itu. Ini kepedulian masjid, dibicarakan di masjid. Yang tidak boleh itu adalah Bapak jual beli ketika sedang sholat Jumat. Bapak jual beli, itu tidak boleh di sini. Kalau membicarakan tentang strategi ekonomi untuk umat, di sini. Strategi perang, bagaimana kita perang supaya menang. Kenapa? Karena dibuktikan oleh Ustadz Muhammad Jazir. Yang berhasil hari ini membangun Masjid Jogokarian itu, padahal masjidnya itu lebih mewah daripada masjid ini. Tapi infak sedekahnya tidak kurang dari 4,5 miliar yang dibangun 30 tahun yang lalu oleh beliau. Sampai-sampai mengatakan jika ada tetangga masjid sampai tidak makan, kalau perlu ampli masjid kita jual. Bahkan saya menangis ketika ada seorang tetangga masjid dibawa ke rumah sakit sampai menghabiskan uang 48 juta datang ke masjid. Kemudian dikasih bantuan oleh masjid dan dia ada uang, kemudian ingin mengembalikan, kata beliau tidak. Ya. Gelandangan yang tempo dulu menjadi pengemis, dibantu modalnya itu digratiskan dan hari ini menjadi donatur semua. Apa yang terjadi? Bagaimana kita tidak iri? Beliau hanya beberapa bulan yang lalu meninggal dunia, dihantarkan lebih dari 60.000 jemaah menghantarkan jenazah beliau ke peristirahatan terakhir. Bahasa Sundanya, betapa kabitanya kita. Pertanyaannya, pemimpin mana di Indonesia yang sampai masyarakat begitu cintanya dihantarkan oleh 60.000 jemaah. Dia bukan pejabat tinggi, bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang luar biasa. Tapi apa? Bagaimana kecintaannya terhadap masjid dan kecintaan terhadap umat, inilah dia bisa mengisi ayat khairun nas anfa'uhum linnas. Di Bapak kalau ingin mencari definisi orang sukses menurut saya adalah itu saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sukses adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Karena definisi sukses itu kan jadi pilot, jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Tetapi Islam mendefinisikan sukses adalah sudahkah diri kita itu bermanfaat untuk tetangga kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan sebagainya. Itulah sukses dalam agama Islam. Maka sederhana, ya gitu kan. Harimau mati meninggalkan belang, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu mati meninggalkan amal kebajikan. Ya, gak usah. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Karena hutang itu walaupun derajatnya sebagai seorang syahid, tetap aja hutangnya mesti dibayar dan surganya itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya kan gitu. Biadlil umaro. Ini keadilan. Padahal wujud Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada anak minta dibelikan pulpen ke ayahnya hanya 20.000 rupiah, ayahnya tidak bisa. Kemudian anak itu sampai gantung bunuh diri di luar Jawa itu kan. Saya menangis, Pak, ketika baca kisah itu. Sementara di sisi lain, ya, ada iblis-iblis di Indonesia yang sampai jam tangannya itu 11 miliar. 11 miliar hanya untuk jam tangan, Pak. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Inilah kata pepatah orang Sunda, cirata saguling jati luhur, tos puguhnya tak numaling manu dilaluhur. Terlebih-lebih hari ini adalah Bandung adalah rawan begal. Kemarin lebih dari 70 begal. Ternyata itu begal yang dikirim oleh pemuda-pemuda Lampung itu datang ke Jawa Barat itu. Setelah diidentifikasi itu. Ya.
Di Condong begal, di mana-mana Bandung begal, di mana-mana begal hari ini. Ya, yang punya anak, yang punya putra, yang punya putri, tolong dijaga ibu. Wajib maksimal maghrib sudah ada di rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Kejenting kita comel bahasanya, lebay kata orang kalau anak itu. Lebih baik lebay kita daripada anak kita menjadi korban itu, nauzubillah min dzalik. Apa ini satu di antara dorongan? Ada dorongannya adalah ekonomi hari ini. Ya. Bahkan di mana kemarin itu? Ya. Pasangan pemuda yang satu istrinya 26 tahun, dia 31 tahun. Jadi begal juga. Astagfirullahaladzim. Ini adalah lagi-lagi adalah dorongan ekonomi. Karena bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan sosial bagi segelintir rakyat Indonesia. Walaupun hanya AI gitu kan ya gitu. Ya. Soekarno didatangi dalam keadaan sedang menangis sekuat-kuatnya. Kenapa? Kenapa Presiden kau menangis? Aku menangis. Kenapa? Aku jijik melihat wajah pejabat bangsa ini. Aku berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Kawan-kawanku berjuang dengan harta dan nyawanya. Tapi hari ini diisi oleh pejabat-pejabat yang memiliki karakter bajingan yang luar biasa menindas rakyatnya itu. Ini luar biasa. Oleh sebab itulah kita lihat konteksnya innama buistu liutamim makarimal akhlak. Oleh sebab itulah hari ini adalah krisisnya bagaimana menyelesaikan krisis akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan saya belum pernah mendengar sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk mengislamkan manusia. Nabi Muhammadlah manusia paling mulia. Tidak bisa mengislamkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab adalah paman kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh alaihissalam al-fasanatin illa khamsina dakwah 950 tahun. Selama 950 tahun Nabi Nuh pun tidak sanggup mengislamkan Kan'an, satu-satunya putra tercintanya dan istrinya, dua-duanya istri dan anaknya mati dalam keadaan kafir. Tadi dalam surat Hud yang dibaca itu ada qala ya Nuh laisa min ahli. Wahai Nuh, walaupun terus-terusan kamu mendoa agar Kan'an itu masuk Islam, kita laisa min ahli. Dia bukan keluargamu, walaupun dia adalah anak kandungmu. Jadi betapa hebatnya kan dunia agama Islam itu ketika ditanya man ihwanuka, siapa saudaramu? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tidak menyebutkan kan kakak ipar saya, sepupu saya, padek saya, uak saya, abang saya. Tidak menyebutkan kan? Kita ini ada dipersaudarakan oleh apa? Dinul Islam, agama Islam. Kita ini saudara. Ya. Itulah betapa luar biasanya. Ya. Betapa luar biasanya ajaran Islam itu. Bi'adlil umaro. Ya. Yang ketiga adalah bisyahawatil agniya. Cara membangun dunia hari ini adalah bagaimana membangkitkan kesadaran bagaimana orang-orang agnia, para konglomerat, orang-orang kaya di tengah-tengah kita itu mau berbagi. Dan ini dicontohkan muncullah Abdurrahman Sudes. Abdurrahman bin Auf bukan Abdurrahman Sudes. Abdurrahman bin Auf itu hartanya habis dipakai untuk perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat di Madinah itu panen anggur, ya. Saking
banyaknya, akhirnya anggur itu dan kurma itu tidak ada yang membeli. Jadi panen kurma, para sahabat ini panen, itu panen, akhirnya busuk. Saking mulianya Abdurrahman bin Auf, beliau menjual asetnya untuk membeli kurma para sahabat yang busuk itu. Setelah menjual asetnya, kemudian dibelilah kurma itu, dan para sahabat merasa bahagia, merasa tertolong itu. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan, ya, negara tetangga kena wabah. Setelah diteliti, wabahnya itu bisa sembuh dengan meminum, dengan memakan kurma yang busuk tadi. Coba luar biasa. Bayangkan. Akhirnya kurma yang busuk itu naik harganya 10 kali lipat, Pak. Biasanya harganya 50.000, naik jadi 500.000. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya lagi. Itulah luar biasanya. Dan sesuai dengan janji Allah, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan yudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberikan sumbangan terbaik, infak terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan siapkan qardon maka Allah akan siapkan pahala yang paling mulia. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sekelompok laki-laki yang sedekah dan sekelompok perempuan yang sedekah dan mensedekahkan harta yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah siapkan pahala yang paling mulia. Azron karim kalimatnya itu. Ya, pahala yang paling mulia. Oleh sebab itulah bagaimana hari ini mengetuk sodagor-sodagor kaya di Indonesia untuk berbagi dengan umat, untuk berbagi dengan bangsa ini. Ya, ini luar biasa. Ya. Makanya selalu saya ulang-ulang itu, keberadaan Alfamart Indomart ini sekarang sudah 88.000 berat, bahkan sudah lebih mungkin hari ini. Muncullah presiden kita hari ini membuat koperasi merah putih itu. Di tengah gunung, di tengah leuweung, siapa yang akan menjadi pelanggannya? Kalau versi saya, keserakahan dan kemarukan itu di stop dulu gitu kan. Kamu teh jangan terlalu serakah, kasihan nih masyarakat. Baru bikin. Bagaimana misalkan koperasi merah putih ini akan bersaing dengan Alfamart Indomart milik oligarki itu yang sudah mapan hari ini. Ini kan liar kan gitunya pemerintah itu. Ya kalau tidak percaya, mari kita diskusikan lagi, bener nggak? Ucapan saya ini jangan-jangan, Ustadz teh, tos lami gelo teh kan gitunya, make membahas masalah koperasi lagi. Ini pikirkan saja hari ini kan gitu. Maka saya datang ke Padang, mohon maaf, di Padang hukumnya haram ada Alfamart Indomart. Saya pernah 1 minggu di Padang itunya, ke Bukit Tingginya, di sana itu di Kelokan Ampa-Ampa, Malingkundang itunya, pengajian di sana. Terus di Rumah Sakit Ibnu Sina. Kenapa? Kasihan Pak ini. Gubernurnya kompak, wali kotanya kompak, bupatinya kompak. Akhirnya sejahtera mereka itu. Maka hari ini Ustadz Abdul Somad berkuar-kuar, hayu mari kita berlanja ke warung tetangga. Ya. Di RT saya aja, cuma saya yang masih minum air galon Pak, karena si nenek hanya tetangga saya yang punya anak disabilitas itu tidak ada pembeli kecuali abdi jadi pembeli air minum itu. Semuanya sudah beli ke mana-mana. Padahal Ustadz di mana-mana ngomong mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaro. Siapa yang iman kepada Allah dan hari muliakan tetangganya. Tidak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita perut dalam keadaan kenyang, tetangga kita dalam keadaan perut lapar.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifah. Barang siapa mengaku iman kepada hari akhir, muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa yang mengaku iman kepada hari akhir, maka hubungkanlah tali silaturahim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku iman kepada hari akhir, maka bertutur katalah yang baik, kalau tidak diam saja. Yang pertama aspek hablum minallah, yang kedua hablum minallah, yang ketiga hablum minallah, yang keempat juga adalah hablum minallah. Jadi semakin baik hubungan dengan Allah, pasti akan berefek semakin baik hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi jangan dibalik. Yang penting hubungan saya dengan Allah saja, mangsabono dengan makhluk. Wah, nggak bisa itu. Ya. Siapa di antara kita yang bisa hidup sendiri? Kan butuh tetangga kita. Butuh bermasyarakat kita. Siapa nanti yang akan menghantarkan jenazah kita? Insya Allah. Yang akan menggotong dan menghantarkan jenazah kita yang paling mungkin adalah ada tetangga kita, Pak. Walaupun dia punya saudara jenderal berbintang 5 dan sebagainya. Tetapi pasti tetangga dulu kita. Makanya Nabi berwandu, "Fal yukrim jarah", muliakanlah tetanggamu. Bahkan ada sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami punya tetangga setiap malam dihabiskan dengan sholat tahajud. Dan siangnya dihabiskan dengan puasa, dengan saum. Tetapi mulutnya selalu menyakiti aku." Apa kata Nabi? "Hiya min ahlinar." Tidak bernilai tahajudnya. Tidak bernilai saumnya. Jika mulutnya selalu menyakiti hati tetangga. Ya, maka ada ungkapan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga lisannya. Ya. Maka dari 7 nasihat Imam Ghazali, ya, apa yang paling tajam? Satu diantaranya adalah mulut yang senantiasa menyakiti manusia. Ya, oleh sebab itulah, kalau saya suka di Sukamiskin itu, bapak-bapak dulu yang pernah jadi gubernur, bupati, wali kota, yang masih nempel keegoannya itu, ini wajib menghafalkan lagu Roma Irama yang berjudul Setetes Air Hina. Siapa yang mau tampil ke depan ini? Jangan mentang-mentang menteri memandang apa? Jangan mentang-mentang kaya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu keangkuhan, itu kesombongan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Teroleloleloleng. Gitu ya. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Bukankah kau diciptakan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah? Dan sebagainya. Mangga, itu dia buka setetes air hina. Apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak ada manfaatnya depositomu yang kau simpan ratusan, puluhan miliar, puluhan triliun. Dan anakmu yang dibesarkan dengan gelar-gelar akademis. Profesorkah, doktorlah, MBA, MSI lah, tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seseorang dan sekelompok orang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih yang bagaimana?
Amanu wa amilus solihat. Hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki bekal amal soleh. Ya. Maka surat Al-Kahfi mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanas lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Oleh sebab itulah hari ini adalah yang mahal adalah iman dan kejujuran Pak hari ini. Bagaimana mempertahankan iman di era edan sekarang hari ini? Dan bagaimana kita berbekal dengan amal soleh hari ini? Itu kawan saya itu Muhammad Rafiq, salah satu pengacaranya. Dia kenal dengan mantan penjahat kelas kakap, namanya Bung Andi namanya itu. Jadi kalau dia mendapatkan pesanan itu untuk membunuh salah seorang, pesanan dari orang-orang kaya dan para petinggi di Indonesia ini, harganya 2,5 miliar Pak. Dia bunuh, ketika pertama membunuh katanya 2 bulan nggak bisa tidur. Dari mana 2 miliar itu? 1 miliar untuk sogok hakim dan 1 miliar untuk bekal dia di penjara. 1 nyawa harganya 2,5 miliar. Dan dia sudah membunuh hampir 6 orang kata dia. Jadi setelah nyogok hakim 1 miliar, dia bekal di dalamnya itu 1,5 miliar dengan teman-temannya. Hari ini membunuh, 7 bulan kemudian bebas. Bunuh lagi, masuk lagi 7 bulan bebas. Dan hari ini ada. Orangnya juga di Kopo itu. Ya, namanya Bung Andi. Ya. Itu pengakuan dari kawan saya sebagai pengacaranya. Jadi ini luar biasa. Ya. Bayangkan, 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, hutan utuh Pak, gunung utuh, laut bersih, sungai bersih. Indonesia 80 tahun hari ini merdeka, apa yang terjadi? Yang terjadi di Aceh kemarin dan Medan, bagaimana gelondongan kayu datang ke tengah kota. Ribuan hektar dibantai oleh para penguasa kerjasama dengan oligarki hari ini. Betapa sadisnya hari ini kan gitu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di laut. Ulah tangan manusia. Penjajah saya tidak sesadis itu. 350 teman Indonesia dijajah tidak sesadis itu kehancuran hutan. Tapi hari ini 80 tahun Indonesia merdeka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana solusinya adalah bagaimana hari ini generasi kita. Subhanul yaum rizalul wad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Ya. Jadi kalau diibaratkan hari ini saya itu ibarat burung pipit gitu Pak. Ya. Jadi ketika Raja Namrud mengumpulkan kayu, kemudian kayu itu setelah kumpul disiram dengan bensin untuk membakar Nabi Sulaiman. Kemudian burung pipit datang, fu gitu kan, untuk memadamkan itu. Kemudian kata cicak, bagaimana mungkin kamu bisa memadamkan air yang demikian hebat itu? Tapi kata burung pipit, betul, tidak mungkin dengan paruhku aku bisa memadamkan api yang sehebat ini. Tapi ketika nanti di hari kiamat, aku bersaksi bahwa aku bukan berada di pihak Namrud, tetapi aku berada di pihak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Jadi ceramah saya ini mungkin dikatakan orang gila kan gitu. Apa disebut orang gila itu? Menceritakan tentang ini di tempat ini di masjid ini. Siapa yang mau mendengar? Tapi begitu juga dengan saya. Walaupun apa yang saya sampaikan ini
tidak membuat banyak perubahan, tapi ketahuilah bahwa saya walaupun dengan segala keterbatasannya pernah menyampaikan kebenaran di tempat ini. Walaupun kebenaran ini tidak spontan, tidak langsung, tidak sporadis, membentuk perubahan yang baik dan berkeadilan di negeri ini. Anggap saja saya sebagai burung pipit. Saya ingin berada di barisan orang-orang yang benar, bukan berada di barisan orang-orang yang zolim, manipulasi, dan para penjilat itu. Masih ada waktunya? Nah, masih ada. Ya, oke. Ya. Yang terakhir, nah, Ibu ini karena sudah goyang kiri, goyang kanan, ini rada berbahaya kalau dilanjut kanan ini. Ini mobil Fiat, mobil PW. Terus Fiat hingga sarapan pagi. Nah, kan gitu. Biddu'ail fuqara wal masakin. Doanya para fakir miskin. Jika ilmu ulamanya sudah diamalkan, lahirlah pemimpin yang adil, lahirlah kesadaran orang-orang kaya yang mau berbagi dengan fakir miskin. Tugas fakir miskin, tugas rakyat adalah mendoakan ulamanya, mendoakan pemimpinnya, dan mendoakan orang-orang kaya yang dermawan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, negeri yang adil, negeri yang sejahtera, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada kawan saya pulang dari Jerman. Di Jerman yang namanya PDAM nggak bayar tuh Pak. Di mana disediakan air minum nggak bayar. Ya. Saya ada rumah 2, yang satu sudah 12 tahun hari ini kan itu. Dipakai menampung anak-anak UIN yang kurang mampu di depan itu. Kemudian error PDAM-nya itunya masuk ke sumur itu. Itu didenda 1.800.000 kemarin itu. Padahal uangnya airnya terputus. Sudah diputus masih juga kena denda 75.000 tiap bulan itu. Jadi kata anak-anak ngancam segala macam. Aing mah geus ngagratiskeun 24 juta per tahun. Hanya error sedikit, wah ancamannya luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Padahal kita punya tagline keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan gitu. Maka sekali lagi demo mahasiswa di mana-mana adalah menuntut keadilan di negeri ini. Menuntut keadilan. Kenapa? Apa yang kurang di Indonesia? Alamnya subur. Kekayaan sumber daya alamnya luar biasa, melimpah luas. Tapi yang bisa memanfaatkan adalah asing dan asing saja kan ini. Keadaan negeri kita hari ini. Oleh sebab itulah tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita adalah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bermoral, pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlakul karimah. Maka sekali lagi kata Nabi adalah innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Bahkan orang-orang pintarnya adalah di luar negeri, Pak. Ini Pak guru saya, Pak Profesor Zainal Abidin, Ustadz Kokoh itu namanya Cap Iman Muhammad Ilman, alumni ITB dan alumni GM. Cap Ilman itu usia kelahiran 80, sekarang sudah menjadi ahli nuklir di dunia hari ini. Kenapa? Di sana dihargai dengan gaji 175 juta per bulan. Dipaksa datang ke Indonesia dihargai dengan 20 juta. Bagaimana mungkin aku mau, Pak, katanya pulang ke Indonesia. Ya, tinggal 175 juta. Turun menjadi, belum lagi keliling dunia gitu kan. Wisata keliling dunia itu, beda lagi itu gajinya. Ini kan luar biasa kan gitu ya.
Demo guru hari ini kan itu di mana-mana hari ini. Kan gitu. Padahal guru punya tagline apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Kan gitu. Ini luar biasa. Ya. Jadi perkuat iman kita, iman keluarga kita, bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Para penyembah harta dan jabatan hari ini pasti mereka juga suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ilmu tarekat kita jangan takut. Selagi kita mampu mempertahankan surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, kita punya jaminan di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah, mati pun senang karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah ya. Itulah satu-satunya harapan kita. Dan yang terakhir, yang masih sedih, silahkan buka surat Al-Imran ayat 91. Ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita. Jika orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Bagi orang kafir, azab Allah yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat kelak tidak ada yang bisa menjadi penolongnya. Ya. Jadi di dunia ini ada dua manusia iblis yang hari ini masih hidup. Donald Trump itu manusia iblis, kedua si Netanyahu itu, kerjasama dua manusia iblis itulah, masih diberikan kesehatan, sengaja oleh Allah tadi. Diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan dan sebagainya. Jika dua manusia iblis itu mati, kata Allah, mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena dua manusia itu sama sekali sudah mati hati nuraninya. Kenapa mati? Kenapa? Saudara kita, balita dibantai. Saudara kita yang sedang sholat berjamaah dibantai. Sedang sholat subuh dibantai. Sedang sholat Jumat dibantai. Rumah sakit dihancurkan. Anak-anak kecil dibantai. Manula dihancurkan. Tidak ada hati nuraninya. Ulaika kal an'am balhum adhal ulaika hubul ghafilun. Mereka bagaikan anjing, bagaikan binatang. Balhum adhal, bahkan lebih parah daripada itu. Ulaika hubul ghafilun, itulah orang-orang yang gofil. Kesimpulannya bahwa derajat orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dibandingkan dengan orang yang memiliki emas sealam dunia sekalipun. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Ini terjemahannya yang sudah saya sampaikan tadi. Inilah bunyi surat Al-Imran ayat 91. Sekali lagi, kalau Al-Quran bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mengalami kebosanan ketika membaca surat Al-Fatihah. Kenapa kita tidak bosan? Karena Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan sastra, bukan puisi, bukan syair, tapi kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kulit kita semakin hari semakin tua dan mudah-mudahan insya Allah akan kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia, ya. Sesuai dengan wajah dan wajah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergeser ke kiri ke kanan, ini bahaya kalau pengajian ini diteruskan. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele, lebih bagus, cepat, dan tidak bertele-tele. Roma Irama Elpi Sukaisi, saya ucapkan
Terima kasih.